Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nabila Fairuz. Saya guru tata kecantikan di SMK Negeri 2 Bale Endah Kabupaten Bandung. Saat ini saya mengajar di kelas 10 jurusan tata kecantikan dan spa. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai personal branding ya. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Setelah kalian belajar di kelas 10 tata kecantikan, apakah kalian sudah tahu kira-kira mau jadi apa kira-kira nantinya? Kalian setelah mengetahui apa saja yang sudah kalian pelajari di sini, kira-kira profesi apa yang kalian impikan di masa depan ya? Oke, Ibu hari ini akan menjelaskan mengenai beberapa profesi-profesi di bidang kecantikan ya, dan bagaimana caranya membentuk personal branding. Apa itu personal branding, agar kalian lebih tahu tujuan kalian nantinya akan menjadi apa setelah lulus ya, profesi apa yang kira-kira cocok dengan kalian. Oke, nah, sebelum kita masuk ke materi personal branding, Ibu akan memaparkan beberapa jenis profesi di bidang kecantikan. Profesi yang pertama ada beautician profesional. Nah, beautician adalah seseorang yang memiliki tugas untuk melakukan kegiatan konseling kesehatan kulit, memberikan rekomendasi produk kecantikan, menganalisis kebutuhan konsumen, serta melakukan perawatan kecantikan pada wajah ataupun kulit ya. Nah, ciri-ciri dari beautician profesional adalah mampu bersikap ramah kepada konsumen ya. Tentunya seorang beautician karena berhubungan langsung dengan konsumen, hal yang paling mendasar tentunya seorang beautician wajib bersikap ramah kepada konsumen. Yang kedua, memiliki keahlian dalam melakukan observasi ya. Seperti yang sudah kalian pelajari di awal pembelajaran, kalian sebelum melakukan treatment terhadap klien wajib melakukan analisa, di mana dalam analisa itu juga ada yang namanya melakukan observasi terhadap klien untuk mengetahui kebutuhan klien, treatment apa yang sesuai, dan juga kosmetik apa yang harus kalian gunakan. Ciri-ciri selanjutnya adalah dapat berpikir kritis. Tentunya seorang beautician harus dapat berpikir kritis karena kalian dituntut untuk memecahkan permasalahan atau problem yang dialami oleh klien ya. Contohnya misalnya untuk klien yang kulitnya berjerawat ataupun berflek atau permasalahan klien lainnya, kalian harus tahu solusi apa yang harus kalian lakukan supaya memperbaiki kondisi kulit klien. Selanjutnya adalah memiliki kemampuan untuk melakukan analis ya, menganalisa kebutuhan klien, kebutuhan kulit klien, treatment yang sesuai, jenis kulitnya dan sebagainya. Berpenampilan tegap ya, disiplin, harus disiplin seorang beautician itu. Memiliki pemahaman mengenai kulit, tentunya kalian harus paham jenis-jenis kulit, jenis-jenis kelainan kulit ya, bagaimana cara mengatasi kelainan kulit tersebut dan sebagainya. Memiliki dapat bekerja sama dengan tim maupun individu ya. Tentunya ketika kalian nantinya menjadi seorang beautician dan memilih profesi sebagai seorang beautician, kalian wajib hukumnya untuk dapat melakukan komunikasi yang baik dengan tim maupun dapat bekerja secara individu. Karena pastinya ketika kalian nanti sudah terjun di dunia industri, kalian perlu yang namanya bekerja sama dengan tim ya. Selanjutnya, memiliki penampilan menarik, berperilaku jujur, baik, dan bertanggung jawab. Oke, kita lanjut ke profesi yang kedua ya. Nah, di sini ada hairdresser profesional ya. Hairdresser merupakan istilah pekerjaan untuk seseorang yang melakukan penataan rambut, baik dengan cara dipangkas, diwarna, diluruskan, maupun dengan berbagai teknik lain. Seorang hairdresser profesional harus memiliki skill, knowledge, dan attitude yang baik ya.
Selanjutnya, karakteristik seorang hairdresser yang pertama tentunya harus mencintai pekerjaan di bidang rambut ya, karena hairdresser itu tentunya sesuai dengan nama profesinya ya, akan berhubungan dengan rambut ya. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk merawat rambut, memotong rambut, mewarnai rambut, menata rambut sesuai dengan karakteristik klien. Selanjutnya, mampu bekerja sama secara tim maupun individu, memiliki penampilan yang menarik, berperilaku jujur, serta bertanggung jawab, mampu berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan. Nah, untuk profesi yang ketiga adalah make up artist ya, atau biasa disebut dengan MUA ya. Make up artist atau MUA adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan merias wajah. Terkadang juga menata rambut klien untuk berbagai kepentingan, mulai dari pesta, wisuda, pernikahan, ataupun keperluan pemotretan, panggung, dan peragaan. Nah, sebetulnya makeup artist ini tidak melulu hanya untuk makeup cantik saja ya. Pada dunia industri nantinya kalian juga bisa melakukan makeup karakter. Misalnya untuk kebutuhan film ya, kalian bisa melakukan makeup seram, makeup hantu, makeup luka atau karakter-karakter tertentu. Nah, itu juga termasuk dalam profesi makeup artist yang menjanjikan juga, meskipun harus mempelajari teknik-teknik tertentu untuk kebutuhan film ya. Karakteristik makeup artist yang pertama harus memiliki jiwa seni tinggi ya, karena seorang MUA itu berhubungan dengan kombinasi warna ya, imajinasi, desain ya, kalian harus memiliki jiwa seni yang tinggi. Yang kedua, mampu bekerja secara tim maupun individu, bertanggung jawab dan disiplin, memiliki kemampuan untuk menganalisa bentuk wajah dan kombinasi warna, memiliki kemampuan komunikasi yang baik ya. Jadi pada intinya ketika kalian akan menekuni suatu profesi tertentu ya, dari tiga profesi yang sudah Ibu jelaskan tadi, sebetulnya ada beberapa dasar yang harus kalian miliki. Di antaranya, kalian harus selalu menjadi orang yang disiplin, bertanggung jawab, berpenampilan menarik, dan juga harus dapat bekerja dengan tim dan memiliki komunikasi yang baik dengan klien. Karena nantinya kalian harus berhubungan dengan manusia langsung ya, bukan barang atau benda nantinya yang akan kalian tawarkan, tapi jasa yang kalian tawarkan. Nah, dalam industri bidang jasa tentunya personal branding, lalu komunikasi, dan juga penampilan itu sangat penting ya. Sebetulnya nantinya juga ada beberapa profesi yang mungkin tidak Ibu sebutkan di sini. Contohnya kalian bisa menjadi seorang wedding planner, wedding organizer, lalu henna artis ataupun nail artis ya. Banyak profesi yang bisa kalian nantinya geluti untuk mencari nafkah di bidang kecantikan ya. Tidak hanya tiga jenis profesi tersebut, tapi hari ini Ibu hanya akan membahas tiga jenis profesi ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke. Nah, pentingnya personal branding ya. Personal branding adalah persepsi seseorang yang kamu bentuk terhadap dirimu dan apa yang bisa kamu tawarkan secara profesional saat ini serta di masa depan. Jadi personal branding itu adalah bagaimana kalian membentuk mindset seseorang terhadap diri kalian. Misalnya bagaimana menjadi seorang MUA atau hairdresser atau beauty therapist. Nah, itu seperti apa dia visual baik dari penampilan, dari wawasan, dari tutur kata. Nah, itu bisa mencerminkan profesi kalian atau bidang yang kalian geluti. Nah, itu namanya personal branding ya. Branding merupakan bagian terpenting dalam karir seseorang ya. Penting sekali kalian membentuk personal branding agar orang-orang itu tahu tanpa dijelaskan panjang lebar sudah tahu, oh misalnya si A ini seorang MUA, sudah terlihat ya dari relasinya dia, dari penampilannya mungkin ya, bahwa dia seorang MUA ya. Nah, cara meningkatkan personal branding ya. Yang pertama adalah cari tahu diri sendiri
ya. Kalian harus tahu terlebih dahulu diri kalian itu eh, unggulnya di bidang apa ya. Apa kira-kira yang memotivasi Anda ya? Karakteristik apa yang orang lain puji dari Anda? Misalnya, oh ini riasannya bagus ya dan sebagainya. Lalu kira-kira keahlian apa yang kalian miliki ya? Nah, untuk yang kedua, tentukan tujuan ya. Personal branding itu kurang lebih adalah cerminan dari diri sendiri ya. Kalian harus memahami tujuan kalian itu apa sehingga kalian bisa membentuk, oh saya ingin menjadi ini. Jadi kalian bisa membentuk personal branding kalian tersendiri ya. Lalu tentukan audiensnya ya. Sebelum buat personal branding perlu dipikirkan seseorang yang ingin dijangkau ya. Misalnya kalian itu misalnya menjadi MUA, pasar kalian itu siapa ya. Yang selanjutnya riset industri yang diinginkan. Nah, ini yang penting ya. Kalian penting melakukan riset industri. Misalnya di industri kecantikan, menjadi seorang beautician, kalian harus riset beautician itu di pasar seperti apa, ya, penampilannya seperti apa, cara bertutur katanya seperti apa, sehingga nantinya kalian bisa menentukan dan meniru. Misalnya, oh saya harus berpenampilan seperti ini agar saya dikenal sebagai seorang beautician, agar saya dikenal sebagai seorang hairdresser, saya harus mengikuti komunitas ini dan sebagainya. Lalu bisa melakukan wawancara informasi ya, kalian gali melalui ahli atau orang yang sudah expert di bidangnya agar kalian tahu bagaimana menjadi seorang beautician atau hairdresser ataupun seorang makeup artist profesional ya. Yang selanjutnya membuat elevator pitch ya. Elevator pitch itu seperti video singkat yang memperkenalkan diri kalian sendiri ya. Kalian memperkenalkan diri kalian, lalu menjelaskan kelebihan kalian, lalu menjelaskan kemampuan kalian di bidang tersebut ya dan sebagainya. Selanjutnya kalian juga bisa memperluas jaringan ya. Kalian bisa berkumpul dengan orang-orang yang mempunyai bidang yang sama seperti kalian, misalnya bergabung dengan komunitas dan sebagainya. Nah, sekarang tugasnya silakan kalian buatlah video singkat yang berdurasi 2 sampai 5 menit ya. Video ini nantinya berisi yang pertama mengenai perkenalan diri kalian ya. Yang kedua, penjelasan mengenai profesi impian kalian. Yang selanjutnya, kelebihan kalian di bidang profesi tersebut. Lalu jelaskan langkah kalian untuk mencapai cita-cita kalian agar dapat menjadi profesi yang kalian inginkan ya. Nanti videonya diupload di Instagram dengan caption nama siapa, kelasnya berapa, hashtagnya tugas DPK_PB. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, boleh diisi di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk tugas, silakan dikumpulkan di hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.